Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh dan juga masih dimudahkan oleh Allah beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan semuanya diterima dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam atau dikenal dengan Isa putra Maryam, ya, atau juga dikenal oleh manusia secara umum, mayoritas manusia di dunia hari ini sebagai Yesus, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah membicarakannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang mana hari ini manusia secara umum ya tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidupnya. Artinya tidak beriman kepada Al-Quran. Mayoritas manusia di dunia. Ya, alhamdulillah. Ya, kita termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mengimani Al-Quran. Dan itu nikmat, gitu ya, nikmat. Karena kalau tidak mengimani Al-Quran, salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah kita menjadi mukmin atau menjadi orang beriman. Karena rukun menjadi mukmin salah satunya adalah beriman kepada bukan kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab, gitu, kitab. Ya, kan ada kan dalam hadis ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, al iman, yang pertama antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi, ya, kepada para malaikat, dan juga wa kutubihi, kitab-kitabnya. Tidak disebutkan Al-Quran kan? Cuma di antaranya Al-Quran. Makanya kata Allah wa kutubihi, gitu. Wa kutubihi artinya apa? Banyak kitab. Banyak kitab. Kutub itu jamak dari kata kitabun. Jadi yang disuruh imani banyak kitab. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya kita imani, dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, kita imani. Nah, manusia pada umumnya ada yang mengimani, ya, bahkan mayoritas manusia hari ini yang kita lihat mereka mengimani kepada kitab yang dulu, seperti Taurat, seperti Injil, mereka imani. Tapi mereka tidak mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka orang yang tidak beriman kepada kitab yang diturunkan
oleh Allah walaupun cuma satu, ya berarti tidak dianggap orang yang beriman. Tidak dianggap orang beriman. Begitu juga rukun yang keempat. Rukun yang keempat apa? Ya, antu'mina birusulihi. Kalian beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Nah, rasul utusan Allah terakhir siapa? Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang beriman kepada rasul, tapi kepada satu rasul dia tidak imani, berarti tidak dianggap beriman. Ya. Habis itu ada iman kepada hari kiamat. Habis itu terakhir antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, kepada ukuran yang telah dibuat oleh Allah. Baik itu ukuran yang baik maupun ukuran yang buruk. Jadi ketika orang sempurna rukun yang 6 ini, rukun iman, maka dia layak disebut mukmin, namanya mukmin. Ya, makanya bersyukur kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini ya mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya termasuk orang-orang yang benar-benar mengimani 6 yang kita sebutkan tadi. Ya, karena kalau satu saja cacat, satu saja, berarti apa? Gagal menjadi orang beriman. Karena makna rukun itu tidak boleh apa? Tidak boleh ada yang kurang. Jadi rukun itu harus semuanya dikerjakan atau sempurna gitu. Ya, sama seperti orang yang sholat. Ya, satu saja rukun sholat tinggal gitu. Ya, maka sholatnya gimana? Padahal sudah capek-capek sholat ya. Ya, sudah capek-capek sholat, satu rukun rusak gitu. Satu rukun tinggal. Maka semua tidak dianggap gitu. Makanya kita sebagai orang yang beriman ya juga harus menyempurnakan rukun iman kita. Ya, di antaranya apa? Tadi beriman kepada kitab. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah, baik kitab yang dulu maupun kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi Isa sudah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu apa? Tidak perlu cari referensi lain untuk ya menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, menjelaskan tentang ya tadi Isa putra Maryam, atau bahasa orang pada umumnya sekarang siapa dianggap Isa itu? Yesus. Ya. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya yang kita sudah imani, Ibu ya. Berarti kalau sudah imani, jangan ragu nanti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Boleh ragu dengan keterangan yang lain, boleh gitu. Tapi dengan keterangan yang ada dalam Al-Quran tidak boleh ragu. Karena pada dasarnya yang namanya Al-Quran itu la raiba fihi. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang namanya Al-Quran itu nggak ada keraguan. Berarti kalau ada yang ragu, berarti apa? Rusak imannya, rusak. Kalau ada yang ragu. Nah, coba buka Bu, informasi Allah tentang Nabi Isa. Yang pertama kita lihat yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Nah, kita mulai dari akhir. Ya, karena akhirnya di hari kiamat kan Bu ya. Kalau biasanya orang mulai dari lahir, saya mulai dari akhir, gitu ya, dari akhir. Ya, coba buka firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan juga 117. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dialognya dengan Nabi Isa nanti. Nah, nanti gitu. Ya, ketemu nggak? Surat Al-Maidah ayat 116. Ya. 116. Wa idz qala Allah. Ya, ada kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Nah, itu ayat 116. Kita baca ayat 117-nya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ada Bu ya? Jadi dua ayat ini kata jumhur ulama, kata kebanyakan para ulama tafsir, ini terjadinya nanti di hari kiamat. Percaya nggak Ibu dengan hari kiamat? Berarti enak gitu. Kalau nggak percaya ribut gitu. Harus dibuat percaya dulu gitu ya. Ya, karena memang ya orang beriman itu rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada enggak, yang terakhir apa? Yang sebelum terakhir yang kelima apa? Iman kepada hari kiamat. Nah, ini terjadi pada hari kiamat. Jadi manusia itu semuanya diminta pertanggungjawaban gitu. Nah, di antaranya Nabi Isa pun diminta pertanggungjawaban. Jadi Nabi Isa di antara pertanyaan Allah kepada beliau apa? Ya, Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian di dunia. Karena di dunia ada yang menganggap dia Isa atau dia Yesus tadi sebagai Tuhan. Ada yang menganggap dia sebagai anak Tuhan. Ya kan? Ada kan sekarang kan? Mayoritas manusia di dunia hari ini. Karena mayoritas di dunia bukan Muslim. Di Indonesia alhamdulillah Muslim, walaupun Muslim yang gitu-gitu gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah gitu. Tapi di dunia tidak. Di dunia itu mayoritas menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tapi bukan berarti mayoritas pasti benar, bukan kan? Ya. Jadi gara-gara ada orang yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka Allah tanya. A'anta gitu. Engkau kata Allah. A'anta qulta linnas. Engkau dulu yang mengatakan kepada manusia, ya, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Engkaulah yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya, ente yang ngajarin. Ya. Maka kata Nabi Isa apa, Bu? Qala subhanak. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak sepantasnya aku mengatakan yang tidak berhak ku katakan. Karena nggak ada yang berhak mengatakan dirinya sebagai Tuhan, ya. Apalagi seorang rasul gitu. Tidak pantas, tidak berhak ku katakan apa yang aku tak punya hak di situ. Ya.
Ya, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Bahkan sampai disebutkan Nabi Isa di situ apa? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku pernah mengatakan wahai Allah, pasti engkau tahu. Karena yang Maha tahu Allah gitu, Allah. Jadi di saat yang sama Nabi Isa tetap mengagungkan Allah gitu. Ya, yang pertama mengatakan, ya bahasa kita, ya aku nggak mengatakan itu gitu. Aku tidak mengatakan itu. Ya. Kalau memang aku pernah mengatakan, pasti engkau tahu. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu kecuali yang sudah diberitahu. Wa anta innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau yang paling mengetahui perkara yang gaib. Ya, habis itu di ayat selanjutnya apa kata Nabi Isa lagi? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia dulu. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Isa? Untuk beribadah kepadaku, kepada Robku, Robbi, artinya apa? Tuhanku, dan juga Tuhannya mereka. Ya, itu yang kukatakan kepada mereka. Tapi ada yang menarik, Bu. Lanjutannya apa kata Allah? Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Apa artinya tuh? Apa artinya, Bu? Sudah pernah belum belajar tafsir ayat ini, Bu? Belum? Lewat ya? Lewat? Lewat atau belum? Atau belum sampai? Ya, apa artinya? Bukan itu yang lanjutannya, yang ayat 117-nya. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Apa itu artinya, Bu? Menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maksud saksinya apa? Saksi apa itu? Saksi apa? Apa yang beliau persaksikan di hadapan Allah? Bismillah. Nabi Isa menjadi saksi atas umatnya. Ada yang bisa jawab? Iya, memang Nabi Isa menjadi saksi karena semua nabi itu nanti menjadi saksi atas umatnya. Tapi di sini apa yang dipersaksikan? Apa yang dipersaksikan? Saksi apa yang ingin diungkapkan? Apa? Bahwa Tuhannya Isa Allah. Enggak. Coba sekarang yang sedang dipermasalahkan apa? Yang sedang dituntut apa? Yang dituntut tadi pertanyaan pertama apa tadi? Tentang Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Apakah dia mengajarkan gitu kan? Apakah dia mengajarkan jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Itu kan yang didakwakan kan itu kan? Artinya kasusnya itu gitu. Berarti kalau kasus seperti itu, kira-kira saksi nanti mempersaksikan apa? Mempersaksikan apa gitu. Jadi ada ibu hakim di sini, ada pengadilan yang biasa ke pengadilan atau gimana gitu. Apa kira-kira yang dipersaksikan oleh Nabi Isa apa? Kan tadi Nabi Isa sudah menjawab kan? Aku tidak mengatakan. Kalau aku memang mengatakan, ya pasti engkau tahu. Ya. Dan aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan. Ya, sembahlah Robbi, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Dan kata Nabi Isa, aku bersaksi ketika aku bersama mereka. Aku bersaksi ketika aku bersama mereka. Apa maksudnya itu? Apa yang dipersaksikan oleh Nabi Isa ketika bersama mereka?
Apa Bu? Biar tidak ngantuk ya. Mereka mempertuhankan Isa. Artinya apa? Ketika Nabi Isa hidup bersama mereka, Nabi Isa bersaksi, wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi ketika aku hidup bersama mereka. Tadi apa? Tadi antum bilang apa? Kan saksinya maksudnya dia nggak bisa tahu dia. Oh, berarti beda. Ini salah ini. Ini kebalikannya justru. Berarti dia tahu dong ada orang yang mempertuhankan dia. Gitu. Berarti, wah bahaya. Kenapa kamu tidak larang? Gitu kan kira-kira. Gitu. Dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Gitu. Ya, ketika aku bersama mereka. Ya, silakan nggak apa-apa biar ini. Biar jalan. Karena manusia itu otaknya harus dijalankan. Mungkin pas bersama mereka tidak ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Masya Allah, barakallahu fi. Ya. Jadi Nabi Isa ketika hidup bersama mereka, nggak ada satupun yang menganggap dia itu sebagai Tuhan. Aku bersaksi. Kenapa dia bisa bersaksi? Ya karena memang Nabi Isa hidup dengan mereka. Kalau Nabi Isa nggak hidup bersama mereka, ya gimana bersaksi? Kan yang namanya saksi itu harus, makanya dibilang saksi mata, gitu ya. Saksi mata itu artinya yang melihat, yang merasakan. Gitu. Kalau orang nggak pernah lihat, nggak bisa jadi saksi, Bu. Makanya di pengadilan saksi itu yang ataupun nanti ada saksi ahli, ya itu beda lagi. Saksi ahli berarti yang punya ilmu, gitu kan. Tapi ada saksi yang paling utama yang melihat, saksi mata gitu. Makanya kata Nabi Isa, ya, wa kuntu alaihim syahida. Ya, ketika aku bersama mereka, aku menjadi saksi. Enggak ada satupun yang menganggapku sebagai Tuhan. Nah, baru kemudian falamma tawaffaitani. Nah, ada kan? Lanjutan aja kan? Apa artinya? Falamma tawaffaitani. Maka setelah engkau mewafatkanku. Beda lagi nggak? Kalau sudah wafat bisa jadi saksi lagi nggak? Karena kenapa? Karena sudah wafat, gitu ya. Ya, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka Nabi Isa mengatakan, engkaulah yang ngawasi mereka, kata gitu ya. Paham nggak? Ketika engkau sudah mewafatkanku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Iya, katanya wafat. Ya, jadi kata orang Nabi Isa wafat. Berarti benar kata orang dong. Ya. Tawafaitani berarti Nabi Isa telah diwafatkan gitu kan. Karena selama ini kan Nabi Isa itu hanya diangkat gitu loh. Iya. Dengan jasad-jasadnya. Jadi yang benar yang mana? Yang wafat atau yang diangkat? Tapi Al-Quran bilang diwafatkan. Kalau kata orang Nasrani, kalau kata orang Kristen apa? Disalib. Berarti benar dong, mati. Mati kan wafat kan? Berarti benar dong. Benar mereka. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang kita memahami Al-Quran tidak cukup satu ayat. Gitu. Tidak cukup. Kalau kita lihat ayat ini saja, maka kita akan katakan Nabi Isa wafat. Wafat dalam makna kita. Karena menurut kita wafat itu apa? Mati lah gitu ya. Padahal makna wafat itu bukan saja mati. Paham Bu ya? Makanya tidak boleh langsung ini. Harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Nah, kata para ulama, wafat itu setidaknya ada tiga makna wafat. Ya, kalau menurut bapak, kalau menurut ibu-ibu di sini wafat ada berapa makna?
Satu, mati. Berarti kalah apa namanya? Kalah sedikit gitu ya. Kalau ulama bilang tiga, kalau ibu bilang satu. Makanya langsung ibu artikan tadi wafat berarti mati. Padahal wafat itu ada 3 makna setidaknya. Ya. Yang pertama itu makna wafat itu mati. Ya. Jadi itu bisa dilihat dalam surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 42. Ya, kata Allah apa dalam surat Az-Zumar ayat 42? Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, kata Allah. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah mewafatkan setiap jiwa ketika apa? Ketika matinya, ketika ajalnya sudah sampai. Makanya dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama, berarti makna wafat itu mati. Karena yatawaffal anfusa, Allah mewafatkan jiwa ketika mati. Ada nggak? Ya. Ada kan? Itu makna wafat yang pertama. Makna wafat yang kedua, tidur. Jadi tidur wafat juga. Makanya yang tidur ini berarti didoain, Bu. Hati-hati. Benar kan? Karena kalau orang wafat biasanya didoain gimana, Bu? Allahumma ighfir laha kalau perempuannya. Jadi kalau lihat yang tidur langsung didoain, Bu ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha gitu. Karena wafat itu juga berarti tidur. Yang kedua, itu ada dalam surat Al-An'am ayat 60. Ya. Coba lihat dalam surat Al-An'am ayat 60. Kata Allah Ta'ala apa? Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Ada enggak surat Al-An'am ayat 60? Ada enggak? Kan wafat tadi. Coba baca ayat Al-Qur'annya, bukan tidur. Al-An'am. Ya, ayat 60. Coba baca Qur'annya. Wa huwallazi yatawaffa. Yatawaffa kan? Berarti wafat kan? Kapan diwafatkan? Bil-laili, berarti ketika malam. Makanya wafat itu artinya tidur. Ya, tidur malam. Enggak tidur siang wafat juga. Cuma umumnya waktu tidur itu malam. Makanya bil-laili gitu. Ya. Makanya pas bangun pagi ibu bilang apa? Alhamdulillah. Ibu bilang alhamdulillahilladzi ahyana, kan? Ya, ba'dama amatana. Karena apa? Karena tidur itu wafat, mati gitu. Hidup lagi. Makanya kita bilang alhamdulillah gitu. Ya. Jadi udah 2, Bu ya. Jadi yang mengatakan 1 tadi salah ya. Ya, sudah 2. Nah, Nabi Isa wafatnya mati atau wafatnya tidur? Jadi bingung lagi. Yang ketiga. Yang ketiga makna wafat itu kata para ulama diangkat. Itu diantaranya juga bisa kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 55. Ya. Jadi di situ Allah mengatakan, ya Isa, wahai Isa. Ya. Langsung disebutkan oleh Allah, ya Isa. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah. Ya, surat Ali Imran ayat 55. Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan apa? Mengangkatmu ke sisiku, kata Allah Ta'ala.
Makanya disebutkan oleh para ulama, Nabi Isa bukan mati, Nabi Isa juga bukan tidur, tapi Nabi Isa diangkat. Nah, berarti kalau ada orang yang mengatakan Nabi Isa dibunuh, Nabi Isa disalib, salah nggak? Bodoh mereka, bodoh. Walaupun kata orang pinter, gitu ya. Jahil namanya, jahil. Ya. Walaupun nanti kata para ulama, kan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, diwafatkan dan diangkat gitu. Nah, makna wow di situ bukan berarti tartib gitu. Tapi apa? Nabi Isa diangkat, nah nanti diturunkan, baru kemudian apa? Dimatikan. Jadi sekarang Nabi Isa belum mati. Nah, nanti diturunkan lagi pada waktunya. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi baru. Karena sebagai nabi beliau sudah selesai tugas beliau. Nah, nanti turun sebagai siapa? Sebagai umat Nabi Muhammad. Punya tugasnya apa? Di antaranya membunuh Dajjal, di antaranya tugas nanti membunuh babi-babi, dan juga menghancurkan salib-salib. Nah, jadi salib-salib itu dihancurkan semua. Dan juga apa? Menghapus jizyah namanya, jizyah. Jizyah itu pajak. Jadi nggak ada lagi pajak-pajak nanti. Nggak, bukan itu saja. Maksudnya jizyah untuk apa namanya? Untuk, kan seharusnya orang kafir itu kalau dia tidak masuk Islam, kan sekarang ada jizyah kan? Artinya dia boleh ya, yang penting dia bayar pajak namanya lah, ya. Hidup damai tapi ada apa namanya? Ada bayar. Nah, nanti nggak ada lagi. Pokoknya di zaman Nabi Isa itu semua nanti menjadi Muslim. Nggak ada lagi yang kafir, nggak ada lagi. Ya, nah itu nanti. Ya, mau ngerasain nggak? Lewatinnya agak ribet ini, lewatinnya. Soalnya harus lewatin Dajjal dulu kan. Harus lewatin, bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan harus lewatin Ya'juj Ma'juj dulu. Jadi lebih baik apa? Lebih baik lulus sekarang apa lulus nanti? Ya, intinya apa? Intinya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjawab apa? Pernyataan orang-orang yang memang ada, ya, ada orang yang bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 100 berapa itu? 157, ya. Ada orang-orang yang mengatakan, ya, wa qaulihim, mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, ya, Rasulullah, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah. Wa innal ladzi nakhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Habis itu disebutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat 158, kata Allah apa? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Jadi di sini menjelaskan lagi bahwa Nabi Isa bukan dibunuh, bukan tidur, tapi apa? Diangkat. Walaupun mereka mengatakan, kan ada kan? Mereka mengatakan kami sudah membunuh. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu Yahudi dan Nasara hari ini. Mereka mengatakan kami sudah bunuh Isa, kami sudah menyalib Isa. Padahal kata Allah, yang disalib oleh mereka siapa? Yang diserupakan. Jadi bukan Nabi Isa. Gitu. Ya. Makanya salah informasi si orang itu, ya. Coba iman kepada Al-Quran, nggak sesat kan? Ya, gara-gara nggak beriman kepada Al-Quran, akhirnya menganggap Isa, ya, disalib, ya, dan gara-gara apa? Gara-gara menembus dosa orang manusia. Siapa yang disalib pula? Siapa pula yang menembus dosa manusia? Disalib aja enggak, gitu ya? Disalib aja. Siapa yang bilang tidak disalib? Allah. Nah, ibu percaya nggak? Atau masih ragu? Nah, kalau nggak percaya berarti nggak beriman kepada Al-Quran. Makanya saya katakan tadi,
inti mulanya iman Al-Quran. Kalau sudah beriman, gak ragu. Berarti apa? Informasi yang diberikan Al-Quran pasti ya yakin. Ya. Jadi, wa ma qataluhu kata Allah, wa ma salabuhu. Mereka tidak bunuh, mereka tidak salib. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Allah serupakan satu orang dengan Nabi Isa. Dan itulah nanti yang disalib, yang dibunuh dan disalib. Nah, siapa dia? Nah, kalau siapa dia tidak ada dalam Al-Quran. Ya, siapa dia yang disalib, siapa dia yang dibunuh, itu tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Nah, ketika tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada secara langsung dalam Al-Quran, berarti kita carinya di mana? Nah, carinya di hadis. Ibu sudah dapat belum? Siapa yang disalib? Siapa? Yudas. Yahuda, Yudas. Siapa yang benar? Ibu belum tahu juga. Siapa yang dibunuh? Siapa yang disalib? Kenapa Yahudi yang dibunuh? Orang yang menunjuk itu Nabi Isa itu yang dibunuh. Yang dibunuh? Jadi sumbernya di mana itu? Sumbernya di mana? Muridnya, tapi murid yang membelot. Kasihan banget ya, murid membelot gitu ya. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus harus jeli mendapatkan informasi. Ya, Yudas Iskariot katanya. Ya. Dan dia katanya murid pengkhianat gitu. Iya, itu informasi orang Nasrani. Bukan informasi hadis Nabi. Ya. Enggak, ada yang meyakini juga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat di lanjutan tadi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az dhann wa ma qataluhu yaqina. Nah, mereka juga sebenarnya orang Yahudi, orang Nasoro, mereka ragu-ragu. Mereka tidak punya ilmu yang pasti. Apakah yang kubunuh itu Isa atau bukan? Mereka ragu-ragu. Mereka cuma ikut apa? Ikut prasangka, duga-duga. Makanya ada juga yang mengatakan di antara mereka, ya sebenarnya yang kita bunuh bukan Nabi Isa, tetapi tadi Yudas itulah murid yang berkhianat. Nah, itu dari mereka. Berarti umat Islam banyak tertipu oleh cerita mereka, gitu ya. Karena memang ya umat Islam sudah banyak yang ya tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai referensi. Gitu. Dia ngambil pokoknya asal ada cerita, asal ada informasi, asal ada referensi, ambil. Dan memang secara umum kalau saya tanya pasti yang dibunuh itu, yang disalib itu kata mereka, ya tadi murid yang berkhianat gitu. Ya. Gak sabar ya. Padahal udah lama salah. Sabar dalam kesalahannya. Ya. Jadi itu dari informasi Nasrani gitu. Keyakinan mereka. Karena mereka ragu-ragu juga tadi kan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam hadis, ya di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, ya, yang dibunuh itu ya seorang murid setia. Nah, beda nggak? Murid setia dengan pengkhianat? Enggak pakai pengkhianat. Setia, enggak pakai pengkhianat. Ya, jadi kisahnya Masya Allah ya. Jadi Nabi Isa itu ya disebutkan dalam hadis kan memang dia dikejar.
ya oleh pembesar Yahudi gitu. Bahkan ada di antara namanya kalau tidak salah namanya Yahuza namanya. Jadi pembesar Yahudi. Jadi mengejar Nabi Isa. Ya kan Nabi Isa kan mengajarkan Injil kan. Ya, sedangkan yang dulu-dulu ya masih yakin dengan Tauratnya misalnya gitu kan. Padahal sama-sama kitabullah gitu. Tapi kan ketika yang baru mereka nggak mau. Ya sama seperti sekarang gitu. Ketika turun Al-Qur'an mereka nggak mau. Ya intinya apa? Orang-orang Yahudi ketika itu yang jumlahnya banyak sekali, bahkan disebutkan sampai ada yang menyebutkan 4.000 orang mengejar, mengepung ya Nabi Isa dan 12 pengikut setia gitu, Masya Allah. 12 pengikut setia. Nah, nanti ketika sudah terkumpul di dalam sebuah rumah itu ya, musuh sudah apa istilahnya? Sudah mengepung. Nah, di saat itulah Nabi Isa seperti disebutkan dalam riwayat mengatakan, ya di antaranya kalau bahasa kita ya, siapa di antara kalian yang siap? Yang siap nanti diserupakan dengan aku. Dan dia nanti akan apa? Mendapatkan posisi tinggi di hari kiamat. Dia akan hidup bersamaku nanti di hari kiamat. Artinya mendapatkan surga. Ya, tapi ancamannya apa? Dibunuh. Maka ada satu pemuda dari 12 itu mengatakan saya katanya. Duduk kamu. Ditanya lagi yang kedua kali. Ya, seperti pertanyaan awal tadi, kurang lebihnya begitu. Ketika ditanya yang kedua, saya lagi dia katakan. Dan setelah pertanyaan yang ketiga, berarti dialah yang kemudian diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Masuklah siapa namanya? Yang kejar tadi, yang sudah kepung tadi, ya. Dan di saat yang sama, Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah itulah. Di rumah itu diangkat, bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, terbukalah itu apa namanya? Itu atap terbuka, terbuka. Yang ditangkap siapa? Murid setia yang telah diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Nah, nantinya itu pembahasan lain. Ya kan? Ini murid pilihan, arti murid yang terbaik, karena murid itu kan beda-beda, Bu. Ya, kalau ibu-ibu di sini saya tanya, misalnya saya dikejar ini di luar, nanti siapa di antara ibu-ibu yang siap diserupakan dengan saya, misalnya gitu ya. Tapi ya tadi bilang dulu apa? Keutamaannya dia akan dimasukkan dalam surga dan nanti posisinya dekat dengan aku di surga gitu, dengan aku di surga. Tapi dibunuh. Kira-kira ada yang mau nggak? Berarti ibu-ibu nggak setia. Kalau murid setia gimana? Siap. Karena memang dia pinginnya apa? Nanti di surga bersama para nabi, bersama orang-orang jujur, bersama orang-orang soleh, bersama syuhada. Kan ada kan? Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin. Karena orang-orang yang benar-benar beriman itu memang kehidupan untuk nanti gitu. Maka ketika dijanjikan surga, walaupun ancamannya dia dibunuh, ya nggak ada masalah. Toh mati memang pasti, tapi kalau itu kan nggak pasti kan. Tapi kalau udah dijanjikan, gimana? Ambil nggak kesempatannya? Ambil, murid setia, nggak pakai pengkhianat. Itu informasi orang Nasrani. Siapa? Si murid ini mulia. Yang disalib berarti muridnya ini. Iya, jadi bukan Nabi Isa yang disalib, yang diserupakan. Berarti siapa yang diserupakan? Kan dalam hadis kita temukan tadi yang diserupakan adalah muridnya. Berarti dialah yang dibunuh, dialah yang disalib.
Ya, musyrik lah. Berarti menyekutukan Allah. Orang yang nyembahnya yang musyrik ya. Ya, apalagi orang yang nyembah dia pasti menganggap dia sebagai Isa gitu. Ya, walaupun ada sebagian kan kata Allah tadi, mereka sebenarnya tidak yakin juga kan. Makanya mereka berpecah-pecah juga. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi boleh juga kita lanjutkan biar agak terbuka sedikit. Yang 12 tadi gimana? Yang 12 tadi gimana gitu ya. Nah, berarti tinggal 11 gitu, tinggal 11. Maka kata para ulama terbagi mereka nanti menjadi 3. Terbagi 3 mereka. 2/3 menjadi kafir. 2/3. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kadang-kadang walaupun kita sudah mengaji, ya kalau tidak diberikan keteguhan oleh Allah, bisa saja melenceng. Ya, bukan. Jadi dari kasus diangkatnya Nabi Isa ini kan, ini wow gitu kan. Bayangin kalau ibu lihat gitu, ada seorang manusia diangkat ke langit gitu, dan ibu lihat gitu, ibu lihat sendiri kan, dalam rumah itu mereka kan lihat kan. Gimana kira-kira sikap ibu gimana terhadap orang itu? Misalnya saya tiba-tiba diangkat ke langit, habis itu ibu pulang kira-kira ceritanya gimana? Gimana? Ibu anggap saya sebagai apa kira-kira? Sakti, Masya Allah. Sakti. Dan orang sakti diapain? Makanya nanti yang pertama ada di antara mereka itu ya sepertiganya lah ya, menganggap Isa itu sebagai Tuhan di saat itu yang Tuhan sedang naik ke langit. Berarti terjadinya orang menganggap Isa sebagai Tuhan setelah Nabi Isa diangkat atau sebelum? Setelah Nabi Isa diangkat. Makanya beliau benar tadi kan bersaksi, ketika aku bersama mereka tidak ada satupun yang menjadikan aku sebagai Tuhan. Ketika beliau diangkat, maka mereka apa namanya? Ada yang takjub, tapi takjubnya berlebihan. Nggak mungkin dia manusia. Nggak mungkin dia manusia bisa tembus atap langsung naik ke langit kalau bukan sebagai Tuhan. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua kata para ulama, nggak mungkin ini manusia biasa. Ini pasti anaknya Tuhan, kata. Ini pasti anaknya Tuhan. Tuhan sedang menyelamatkan anaknya. Itu kelompok yang kedua. Berarti 2/3 sesat, kafir. Dan 1/3 yang lain, inilah yang disebut dengan al-muslimun. Orang-orang yang tetap ya beriman dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap yakin Nabi Isa itu diangkat. Dia bukan sebagai Tuhan dan juga bukan sebagai anak Tuhan. Ya. Bahkan gimana? Yang menjadikan orang-orang percaya dia itu anak Tuhan. Siapa yang menjadikan? Iya. Artinya apa? Artinya itulah kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita umatnya. Kan pernah dengar nggak hadis? La tutruni kama atrotan nasara Isa bin Maryam. Pernah dengar nggak hadis itu? Jangan kultuskan aku seperti apa? Orang-orang Nasoro dulu mengkultuskan Isa putra Maryam. Gara-gara mengkultuskan itulah ada yang sampai menganggap dia sebagai Tuhan. Gara-gara mengkultuskan itulah ada di antara mereka yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Makanya Nabi Muhammad melarang kita untuk mengkultuskan beliau, apalagi mengkultuskan yang lain. Kan sekarang banyak kan manusia sakti, kata ibu tadi ya. Benar nggak Bu? Banyak kan manusia sakti katanya. Ya, ada yang minta pula ke manusia itu ya. Udah mati datang ke kuburannya. Itu ya. Kenapa? Sakti katanya. Wah, inilah pengkultusan namanya.
Jangan sebutin merek lah. Nanti ada yang apa namanya? Ada yang pro dan kontra gitu ya. Tapi intinya di situ tuh. Intinya kenapa Nabi Muhammad SAW melarang apa? Mengkultuskan dirinya. La tutruni kama atratan nasara Isa ibn Maryam. Jangan mengkultuskan aku seperti yang tadi itu orang Nasara. Bahkan sudah jadi murid. Bahkan disebut dengan apa namanya? Hawariyun. Ya. Tapi bisa apa? Bisa melenceng. Karena apa? Karena melihat kejadian yang luar biasa. Bayangin manusia bisa. Apalagi kalau dikaitkan dengan sebelum-sebelumnya. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa kusta, yang nggak bisa disembuhkan ketika itu. Ditambah lagi. Apalagi kemudian apa? Naik ke langit. Oh pasti ini tuh Tuhan. Ini pasti anak Tuhan. Tapi orang beriman tetap al-muslimun. Cuma sepertiga tadi ya. Yang kata para ulama di riwayat ini juga nanti orang-orang kafir yang dua itu, dua kelompok tadi, mereka memerangi apa? Orang-orang muslim ini. Mereka memerangi. Ya. Makanya nanti ya yang namanya kaum muslimin sebelum diutus Nabi Muhammad SAW itu ya tidak terlihat lah gitu. Walaupun ada memang nanti ada yang di antara orang-orang atau hamba Allah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi sebagai Rasul, ada juga yang masih mempertahankan nas-nas yang atau lembaran-lembaran kitab yang dulu asli gitu, masih ada. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang namanya orang Nasrani itu kan terpecah menjadi berapa nanti secara umum? Kan 3 tadi awalnya kan. Nanti yang kemudian nanti berpecah lagi menjadi 72 golongan. Nah, dari 72 golongan itu kata para ulama ada yang paling selamat Yang paling selamat diantaranya nanti disebutkan di dalam riwayat mereka itu adalah pengikut seorang alim, yang alim itu disebut dengan pemilik tanduk. Nah, mungkin suatu saat kita jelaskan siapa pemilik tanduk itu ya. Nah, maksudnya dia dulu pernah hidup di zaman alim-alim mereka, dan ketika alim-alim itu merubah ketentuan yang diturunkan oleh Allah di dalam Injil, di dalam Taurat dirubah oleh mereka, maka apa? Dia tidak mau menerima kitab yang dirubah oleh mereka itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia dipaksakan. Apakah kamu beriman kepada kitab kami yang kami sudah buat yang baru ini? Gitu kan? Maka dia buat siasat. Apa yang dia hafal dari kitab yang asli yang diturunkan oleh Allah, dia masukkan ke dalam tanduk. Dan kemudian ketika ditanya, beriman nggak kamu dengan kitab yang ada pada kami ini? Iya, aku beriman dengan kitab ini, katanya. Dengan kitab ini maksudnya. Kitab ini maksudnya yang mana? Yang ada di dalam tanduk yang sudah dia simpan itu. Makanya disebutkan nanti oleh para ulama, itulah kelompok Nasoro yang paling lurus. Nah, kalau kelompok Nasoro paling lurus, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka beriman nggak? Beriman. Berarti yang hari ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, semuanya kafir, semuanya sesat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hari ini orang kafir, orang Nasrani juga masuk surga, berarti itu pembohongan besar. Ya, makanya hati-hati Bu ya. Hati-hati. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Waktu kita sampai jam berapa? 11. Masih lama ya? Tapi masih banyak ayat yang belum kita sampaikan ya. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bismillah. Ini dari TikTok ada yang bertanya, perintah orang Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa itu siapa? Perintah Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Jadi secara umum ya, Bani Israel itu ada Yahudi dan ada Nasoro. Ya. Jadi memang
kalau kita lihat secara umum, memang orang-orang terdahulu mereka sukanya membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Ya, banyak ayatnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu kan ada juga kan yang kita sering hafal itu apa misalnya? Saya lupa ayatnya, coba dibuka. Surat Al-Baqarah misalnya ayat 60 ya, bukan? Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ada nggak? Yang apa namanya? Yang secara umum lah, secara umum intinya mereka itu suka membunuh para nabi. Ada ayat yang panjang itu. Gimana? Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Secara umum ada dan banyak ayat-ayat yang lain. Jadi Allah memberitakan kepada kita ya tentang mereka yang suka membunuh gitu. Suka membunuh apa? Utusan Allah. Jadi Nabi siapa? Nabi Isa ini, ini kan utusan Allah. Makanya disebutkan tadi di dalam tafsir para ulama, ya khususnya ketika kalau kita lihat tafsir Imam Qurtubi misalnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 55 itu ada namanya Yahuza. Yahuza itu apa namanya pemimpin Yahudi yang memimpin 4.000 orang untuk apa? Ngejar Nabi Isa. Ya. Iya, kita tidak bisa mengatakan dia saja, ya, karena secara umum memang orang Yahudi begitu tabiatnya, gitu. Nah, cuma ya ini yang jadi ketuanya dia, berarti di saat itu berarti dia. Gitu. Ya, teman dalam Al-Quran tidak disebutkan nama langsung, gitu, nama langsung tidak disebutkan, ya, karena memang orang-orang Yahudi itu, ya, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka memang ya menolak kebenaran, gitu. Menolak kebenaran. Ya, dan yang menyampaikan kebenaran siapa? Ya Rasul, utusan Allah. Maka yang paling dicari siapa? Yang paling dicari ya Rasul, gitu. Ya, tapi Allah punya cara untuk menyelamatkan kan? Nah, di antaranya Nabi Isa Allah selamatkan dengan diangkat ke sisinya, gitu. Ya. Jadi di antara tafsir para ulama ada yang mengatakan tadi Yahuza artinya apa? Dia itu sebagai pemimpinnya orang Yahudi. Itu ada di dalam tafsir ya. Tafsir khususnya ketika para ulama menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 55 tadi. Ya, ayat 55. Itu panjang itu tafsirnya, Masya Allah. Yang disalib itu siapa? Namanya siapa? Nah, kalau ini yang saya tidak hafal, ya guru saya ada yang hafal, ya. Tapi bukan Yudas itu, bukan Yudas Iskariot itu, bukan itu. Ya, bukan. Jadi kita hanya meyakini yang dibunuh itu adalah salah satu murid yang setia. Karena memang di hadis disebutkan itu. Kalau nama-nama kadang-kadang ya nama itu kan apalagi nama orang entah kapan-kapan. Ya, makanya ada cerita Bani Israiliyat itu ya. Cerita-cerita Israiliyat itu mereka langsung berani menyebutkan nama padahal tidak disebutkan oleh Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Jadi dalam hadis ditemukan cuma disebutkan apa tadi? Ya syab artinya apa? Seorang pemuda atau pengikut dari 12 tadi, ya, yang ketika ditawarkan siapa yang mau diserupakan denganku nanti akan bersamaku di surga, tapi ancamannya dibunuh. Aku, Masya Allah, saya aja nggak berani gitu ya. Karena apa? Masih mikir dibunuh. 3 kali ditanya. Ya, maka di saat itu kemudian diserupakan dan musuh yang tadi masuk, gitu, ya. Dan itu riwayat yang dari kaum muslimin. Ya, sedangkan tadi yang mengatakan bahwa yang dibunuh itu adalah murid pengkhianat, itu adalah riwayat dari orang Nasrani. Ya, makanya jangan sampai salah
mengambil apa? Mengambil referensi. Jangan sampai salah mengambil referensi. Nah, kalau mau lihat di antara penjelasan para ulama, di antaranya ada dalam tafsir ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 55. Ibu baca tafsirnya, nanti akan ibu temukan hadis-hadisnya dan bagaimana keterangan para ulama terkait dengan yang kita sebutkan tadi ya. Khususnya ya tafsir Imam Qurtubi kalau bisa. Ya, dan juga nanti dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ya, beberapa walaupun agak beda-beda tipis, tapi ya secara umum dalam tafsir para ulama disebutkan ya. Taib, ada yang lain nggak Bu? Masih ada waktu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita sudah tahu Bu ya, bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadikan dia sebagai Tuhan. Bahkan beliau bersaksi ketika beliau di dunia tidak ada satupun yang menganggap dia sebagai Tuhan. Kapan muncul atau awal mula orang menganggap dia sebagai Tuhan? Nah, tadi kita sudah jelaskan. Setelah beliau diangkat ya ke langit, setelah beliau diangkat baru muncul nanti orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Dan orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan itu semua kafir. Ya. Keterangannya di mana? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 17. Juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Juga ada di dalam nanti, berarti ini yang ketiga ini tambahan di ayat 73. Tapi di ayat 17-nya kata Allah langsung laqad kafaral ladzina qalu. Ada enggak? Apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah. Ya, orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Ya, Allah yang katakan kafir. Habis itu ada juga dalam ayat berapa tadi? 72. Sama sebenarnya. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Sungguh telah kafir. Nah, di ayat 73-nya diulangi oleh Allah. Nah, nanti sebenarnya. Karena ketika itu belum ada yang mengatakan, di awal-awal belum ada yang mengatakan Isa itu 3 atau Tuhan itu 3 atau konsep Trinitas. Kan sekarang ada kan? Konsep Trinitas itu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Di awalnya belum ada kan, dari 12 murid tadi kan belum ada kan? Dari 12 murid tadi cuma ada yang mengatakan dia sebagai Tuhan, ada yang mengatakan dia sebagai Anak Tuhan. Belum ada yang Trinitas, belum ada. Belakangan nanti baru muncul, belakangan. Ya, itu sampai disebutkan oleh para ulama, itu kira-kira hampir ratusan tahun lah, 200-an tahun setelah Nabi Isa diangkat gitu. Ya, itu namanya nanti ada konferensi lah. Ya, apa namanya, kata mereka itu adalah konferensi Cisia atau apa, pokoknya itu kesepakatan manusia gitu. Sehingga apa? Disimpulkanlah Tuhan itu 3, ya. Nah, orang yang mengatakan Tuhan itu 3, apa kata Allah di ayat 73-nya? Ya, ada nggak? Apa kata Allah? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang 3. Thalithu salasa. Ya, walaupun sekarang kata sebagian orang jangan bilang mereka kafir. Padahal Allah bilang kafir nggak? Bilang, bahkan pakai kalimat apa? Sungguh gitu. Sungguh telah kafir. Sungguh itu berarti apa? Sungguh gitu. Nggak diragukan lagi gitu. Ya. Makanya hati-hati Bu ya. Sekarang banyak manusia yang menyesatkan, hati-hati. Ya. Kalau saya nggak berani, makanya saya sampaikan Al-Quran saja. Saya suruh pikir sendiri sama ibu-ibu gitu. Saya suruh pikir sendiri gitu.
Bu ya. Kan saya sampaikan Al-Quran, Ibu lihat gitu. Ya, tapi ada orang hari ini berani mengatakan ya orang Nasrani masuk surga juga gitu kan. Dari mana sumbernya kira-kira ya? Jangan bilang mereka orang kafir, dari mana sumbernya kira-kira ya? Dari mana kira-kira? Tapi banyak yang percaya ya. Ya. Banyak yang percaya. Benar nggak? Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Isa itu dulu kan diturunkan ke manusia. Yang benar-benar beriman cuma 12 ya. 12. Dari 12 itu juga kemudian apa? Sepertiga saja yang muslimun, orang yang benar-benar muslim. Ya, silahkan. Kira-kira begitulah gitu. Makanya hati-hati hidup di dunia, Bu. Gimana, Bu? Bos Paulus. Sama juga keyakinannya. Itu keyakinannya udah rubah-rubah lagi, Bu. Rubah-rubah lagi. Makanya kalau Ibu lihat di dalam surat Al-Hadid, coba Ibu buka surat Al-Hadid. Cuma kalau kapan-kapan lah, kalau ada waktu nanti kita bahas surat itu nanti. Tapi coba buka ayat 16, surat Al-Hadid ayat 16. Ayat 16. Ada kan? Jadi ada poin di situ. Ada poin yang ketiga. Poin yang pertama kata Allah, belum tibakah waktunya untuk orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah kan? Yang kedua, poinnya belum tibakah waktunya untuk khusyuk dengan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga apa? Janganlah orang beriman menjadi seperti apa? Seperti orang-orang yang dulu kata Allah. Yang dulu diturunkan kitab kepada mereka. Kata Allah, janganlah orang-orang beriman yang sekarang maksudnya seperti orang yang dulu maksudnya yang dulu. Siapa yang dulu itu? Nah, siapa yang dulu menerima kitab? Orang Yahudi dan Nasara. Mereka diturunkan kitab Injil, diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Zabur, diturunkan kitab kepada mereka. Tapi kata Allah, jangan seperti mereka. Kenapa kira-kira? Oh, kalau kita bahas ini panjang lebar, Bu. Tapi secara umum, ya kita sudah ketahui yang namanya mereka itu umumnya kebanyakan dari mereka orang yang dulu diturunkan kepada mereka kitab itu kepada mereka kitab itu diturunkan kepada mereka, umumnya mereka itu fasik. Umumnya mereka tidak taat kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka rubah. Makanya hari ini kalau ada alim yang suka merubah kitab, merubah isi kitab, kata Allah kafir, kata mereka tidak. Gitu kan? Nah, itu jangan heran. Itu sudah ada, zaman dulu sudah ada. Jadi kalau ada sekarang, ya jangan heran. Cuma Allah bilang jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Ya. Apalagi kalau sekarang kan ini mohon maaf nih. Kayak ini ada yang di departemen Kementerian Agama nggak? Ada nggak? Tapi kalau ada bagus juga, biar nanti nasehatin tuh bosnya ya. Karena bosnya kemarin bilang kita tahun ini merayakan Natal bersama. Benar. Padahal sebelumnya kan nggak pernah di Departemen Kementerian Agama itu merayakan Natal. Itu artinya apa, Bu? Natal itu artinya apa? Enggak. Ibu harus cari di Google apa arti Natal. Biar jangan saya yang bilang, kalau saya yang bilang nanti nyanyi. Tapi ada artinya. Apa arti Natal? Apa, Bu? Apa arti Natal?
Hah? Apa yang hari lahirnya Yesus? Memperingati hari lahir Yesus. Nah, Yesus menurut mereka siapa tadi? Ya, apa artinya menurut mereka tadi? Kan mereka bilang apa tadi? Kan ada 2/3, yang satu mengatakan sebagai Tuhan, yang satu lagi mengatakan. Berarti memperingati hari lahir atau anak? Hah. Berarti masa Menteri Agama mau merayakan bersama? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Hah? Enggak, itu pengakuan sebagian manusia saja. Kalau kita kaji itu pun tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Karena Nabi Isa itu lahir ketika buah kurma masih ada gitu ya. Dan itu musim panas. Kalau Desember musim apa? Musim dingin, musim hujan. Mana ada buah kurma gitu. Nah, itu pun mereka berbeda pendapat. Makanya kayak orang Nasoro di Mesir, tidak ada Desember atau Natal bulan Desember, nggak ada. Ya. Tapi yang menariknya harusnya seorang alim itu mencerahkan umat gitu. Harusnya gitu. Ya, harusnya Bu ya. Apalagi dia seorang orang yang didengar gitu ya, harusnya. Ya. Ya minimal kalau tidak bisa bersikap seperti yang ada dalam surat, kan ada juga kan sikap yang diajarkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 171. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal prinsipnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bisa seperti yang ayat 171 itu bagus juga, itu bagus kalau bisa. Ya. Itu menarik juga kalau bisa gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bisa bagus tuh. Coba antum lihat. Kata Allah di situ apa? Ya ahlal kitab, kata Allah. La taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Itu seharusnya begitu. Coba baca artinya, Bu. Yang gede, Bu, yang gede. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan yang kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dan diubah roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Masya Allah. Harusnya senior itu mengatakan ini, Bu ya. Bukan apa? Bukan merayakan bersama gitu ya. Ya. Harusnya pejabat itu kan, apalagi mayoritas di Indonesia kan punya power sedikit lah gitu kan.
Wahai ahlu kitab, kata Allah sini kan. Wahai kalian Yahudi. Yahudi nggak ada di Indonesia, berarti Nasoro. Wahai Nasoro, jangan katakan tentang Allah kecuali yang benar. Gitu kan? Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dia rasul. Gitu kan? Dia adalah kalimat yang ditiupkan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Ya, habis itu apa lagi? Berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jangan katakan Tuhan itu tiga. Itulah yang terbaik untuk kalian, kata Allah kan? Enggak, karena Allah yang bilang. Anggap aja baca Quran gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya. Ya kalau nggak bisa, kalau nggak berani, takut ditembak tadi. Ya udah, lakum dinukum waliyadi. Kalau nggak bisa, ya. Tapi ya itulah. Hati-hati Bu ya, hidup di dunia itu sementara. Dan jangan tersesat. Jangan tersesat. Ya. Perayaan itu suka saling mengucapkan selamat. Iya. Hati-hati Bu, hati-hati. Ya. Sudah mempercayai ya besar. Dalam satu keluarga itu beda-beda agama. Iya. Ada susah gitu untuk tidak Mengucapkan. Sekarang gini. Selamat itu artinya apa? Berarti kalau bahasa Arabnya apa? Salam kan? Selamat, selamat. Selamat gitu ya. Kalau ada orang kafir yang mengucapkan Assalamualaikum. Kalau ada orang kafir mengatakan Assalamualaikum, Ibu jawab apa? Waalaikum aja. Kenapa Ibu nggak katakan Waalaikumsalam? Kenapa? Nah berarti kalau tadi Ibu mengucapkan selamat, gimana? Kan Rasul tadi kan kata Rasul, kalau kamu tahu dia kafir, dia memberi salam kepadamu, Assalamualaikum. Kan gampang kan, tinggal jawab Waalaikumsalam. Tapi boleh nggak? Kenapa? karena salam itu berharga. Berharga. Karena salam itu keselamatan, salam itu kedamaian. Dan nggak ada selamat untuk orang kafir. Apalagi mengatakan Tuhan punya anak, nggak ada selamat untuk mereka. Nah, ketika Ibu mengatakan selamat hari kelahiran, berarti apa? Makanya hati-hati Bu ya. Itu salam saja nggak boleh. Salam saja nggak boleh, karena nggak ada keselamatan untuk mereka. Apalagi mereka sedang melakukan kemungkaran yang sangat besar. Karena Natal itu kemungkaran yang sangat besar. Mengakui lahirnya anak Tuhan. Ya mungkin Ibu nanti di rumah tadabur, kan ada sering disampaikan kan, bahwa mengatakan Tuhan itu punya anak adalah kemungkaran yang sangat besar, kan ada dalam surat Maryam itu kan. Makanannya dibagi itu misalkan. Ya, asal halal nggak apa-apa Bu. Ya, dan Ibu nggak ke situ gitu. Ibu nggak ke situ kan? Ibu nggak ke situ. Jangan ke situ. Ya, kalau Ibu datang ke situ nggak boleh. Dia kan berkawan sama muslim dan dibagi makan. Udah sekarang prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau berani katakan yang surat berapa tadi? Surat An-Nisa ayat 100. Ada yang berani nggak? Jangan katakan Tuhan itu tiga. Itu yang terbaik untuk kalian, kata Allah. Itu yang terbaik untuk kalian. Ya. Jangan justru merayakan bersama. Tapi yang jadi poinnya, kita harus tahu itu kemungkaran yang sangat besar.
Ya, ada dalam surat Maryam kan, sering disampaikan. Saya nggak sampaikan lagi ya. Ada dalam surat Maryam ayat 88 itu kata Allah, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Ada kan? Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Ibu nanti renung-renungkan di rumah itu. Jadi mereka mengatakan Tuhan punya anak. Ya. Jadi mereka mengatakan Tuhan punya. Ada nggak surat Maryam? Ya, coba baca deh artinya, Bu. Baca artinya, Bu. Sebagai penutup kajian hari ini, Bu ya. Ya, silakan. Itu ada mic-nya, Bu, silakan. Bismillah. Surah Maryam ayat 88, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ya, siapa itu? Yang tadi. Iya. Dan itu apa? Coba bacaan. Enggak, di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Enggak, sebelumnya. Ya. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Nah, apa yang sangat mungkar itu? Keyakinan bahwa Tuhan punya anak. Itu sangat mungkar kata Allah ya. Tapi kenapa malah dirayakan bersama? Padahal kalau lihat mungkar, kita diperintahkan apa, Bu? Harus dirubah kan? Tapi malah dirayakan bersama. Nah, saking besarnya, coba baca ayat berikutnya. Saking besarnya. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Gara-gara ucapan itu kan. Padahal langit ada akalnya nggak? Ada akalnya? Langit nggak ada kan? Bumi nggak ada. Gunung? Dia kata Allah, langit gunung hampir apa? Hampir marah, dia marah. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita kaitkan bisa jadi ya marah gitu, marah. Padahal dia nggak punya akal ya. Ada orang yang punya akal malah nggak marah gitu, malah senyum-senyum. Waduh ya Allah, musibah lah itu. Ya Bu ya. Ya intinya itu kemungkaran yang sangat besar. Hampir gara-gara ucapan itu. Gara-gara ucapan Tuhan punya anak. Dan ini bentar lagi memperingati kelahiran anak Tuhan. Bumi mau terbelah gitu, terbelah. Ya, makanya benar kata ilmuwan itu, kalau gempa terjadi itu lempeng bumi bergerak. Berarti seperti apa itu? Lempeng berarti kan seperti terbelah kan? Ya, gunung apa? Runtuh. Berarti gunung runtuh apa? Longsor. Itu namanya mereka sudah terbebani. Ya, makanya ada kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu athqalaha, yang memberatkan dia. Dia udah berat, dia udah stres bener gitu. Apalagi nih malah ketawa-ketawa, malah mau rayain bersama. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai murtad tanpa sadar. Merayakan ya. Iya. Jadi dalam keterangan diantaranya Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi, Bu? Pernah dengar? Jadi kata beliau, ya kurang lebih, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah, atau ragu dengan kekafiran
orang yang telah dikafirkan oleh Allah, maka sungguh dia kafir. Paham nggak maksudnya? Jadi orang yang tidak mengkafirkan, yang telah dikafirkan oleh Allah. Tadi orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan kafir nggak? Kafir. Ibu tidak mengkafirkan. Hati-hati. Atau ragu dengan kekafiran mereka. Masa mereka kafir sih? Kan mereka juga beriman kepada kitab yang turun dari langit. Masa ragu. Atau ragu, kata Imam Nawawi, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Makanya sering-sering berdoa, apalagi di zaman fitnah ini, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Ya, dan itu aku sadar. Aku sadar menyekutukanmu. Aku berlindung dari itu. Dan aku mohon maaf ya Allah kepadamu apabila apa? Ada perbuatan-perbuatan menyekutukanmu yang aku tak sadar, yang aku tidak sadar. Apalagi di zaman ini, Bu ya. Banyak tidak sadar jadi syirik, gitu ya. Maka sering-sering berlindung kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Dan nasihat saya, jangan ikut walaupun mereka ingin membuat acara besar dengan alasan kebaikan bersama, ya, silaturahmi, macam-macam. Pokoknya tujuannya kebaikan. Padahal kata Allah yang baik itu apa? Kita katakan kepada mereka berhenti. Itulah yang terbaik. Berarti kalau kita merayakan itu bukan kebaikan untuk mereka, tapi apa? Sama saja kita menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang lebih dalam. Nauzubillah min zalik. Mungkin ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita kaji pada hari ini, yaitu Isa di dalam Al-Quran. Kita sudah keluarkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita pada siang hari ini sangat bermanfaat